Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Putro atau biasa dipanggil dengan Wahyu. Saya angkatan 2007, kemudian lulus dari BIPA Kimia UGM tahun 2012. Yang kemudian saya lanjut studi S2 dan S3 di Jepang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Indri, Pak Roto beserta Pak Yatman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mempresentasikan hasil penelitian saya yang ada di Jepang selama ini mengenai nanokatalisis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke file PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semua. Jadi semasa saya kuliah S1 di Universitas Gadjah Mada, saya memilih minat penelitian kimia material anorganik yang pembimbing skripsi saya di bawah bimbingan Pak Dr. Yatman Anteanto. Kemudian saya melanjutkan S2 dan S3 di Chiba University Jepang, Applied Chemistry, dengan minat penelitian kimia katalisis di bawah bimbingan Profesor Sogo Shimazu. Dan saat ini saya bekerja di salah satu institusi penelitian di Jepang, yaitu IIST, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, sebagai tenure track researcher, yang mana minat penelitiannya tidak jauh berbeda, kimia katalisis tapi berbasis industri. Dan penelitian kali ini di bawah bimbingan langsung dari Profesor Akira Yoshino, salah satu peraih Nobel Kimia tahun 2019. Dan di bawah ini adalah sejumlah publikasi penelitian yang pernah saya publikasikan selama saya kuliah S2, S3 dan bekerja di Jepang saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi penelitian saya mengenai nanokatalisis. Bicara mengenai nanokatalisis, maka kita harus memperhatikan 3 performa inti, yaitu aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketiga performa ini, kita perlu mendesain katalis. Dan saat ini ada berbagai macam desain katalis yang sudah dikembangkan, seperti pengembangan katalis multikomponen atau lebih dari 2 komponen logam yang ada di dalam suatu katalis. Kemudian logam inti atau logam aktif diembankan di dalam katalis pengemban. Kemudian cara yang ketiga adalah pembuatan katalis berpori yang dapat meningkatkan surface area. Nah, di sini saya akan fokus pada pengembangan katalis multikomponen, yang mana katalis tersebut akan dapat bersinergi antara satu dengan yang lain dengan berbagai macam cara, seperti bifunctional catalysis atau dual activations, atau kemudian electronic activation dan cascade catalysis. Melalui sinergistik ini sebenarnya beberapa peneliti yang lain sudah melaporkan. Sebagai contoh, Xiaofeng et al. Melaporkan di Journal of Catalysis yang melaporkan bahwa pengembangan atau kombinasi logam kobalt dengan platina dapat meningkatkan selektivitas hidrogenasi terhadap ikatan rangkap CO. Yang kemudian selain itu juga Yuan pernah melaporkan bahwa kombinasi multikomponen katalis antara emas dan silver dapat meningkatkan aktivitas dehidrogenasi dari alkohol. Nah, di sini saya juga akan sedikit mempresentasikan mengenai bagaimana katalis multikomponen itu dapat meningkatkan performa, seperti performa selektivitas terhadap hidrogenasi CO double bond, kemudian meningkatkan aktivitas dehidrogenasi alkohol, dan mempromosikan laju reaksi secara langsung dari anilin dengan alkohol. Nah, yang pertama yaitu mengenai hidrogenasi selektif karbonil. Seperti yang kita tahu bahwa jika di dalam suatu senyawa itu terdapat 2 ikatan rangkap, yaitu CC dan CO double bond, maka hasil hidrogenasinya akan berbagai macam. Bisa CC selektif terhadap CC double bond, bisa juga selektif terhadap CO double bond, atau semua CC dan CO double bond terhidrogenasi. Nah, jika CO double bond terhidrogenasi, maka produk yang dihasilkan adalah alkohol tidak jenuh. Dan ini salah satu produk yang sangat digemari karena dapat digunakan di dalam bidang farmatik dan fine chemical. Namun,
Proses selektif hidrogenasi dari karbonil menjadi alkohol itu sangat susah karena ternyata hidrogenasi CC double bond itu lebih cepat atau lebih disukai daripada CO double bond secara kinetik dan termodinamika. Sehingga tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan selektivitas yang tinggi terhadap produk alkohol tak jenuh ini dari senyawa karbonil tak jenuh. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa bagaimana katalis multikomponen dapat meningkatkan selektivitas. Nah, seperti yang kita tahu di sini bahwa dengan menggunakan logam iron atau besi, logam tersebut tidak memiliki sifat katalitik hidrogenasi. Namun sebaliknya, nikel memiliki aktivitas hidrogenasi yang sangat tinggi, namun selektivitasnya sangat rendah. Seperti yang kita tahu di garis merah ini adalah selektivitas terhadap CO double bond itu sangat rendah. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa grafik merah itu meningkat tajam setelah logam besi ditambahkan di dalam aktif nikel katalis. Dan peningkatan jumlah nikel mengalami sedikit penurunan terhadap selektivitas CO. Namun di sini kita dapat ketahui bahwa nikel iron 2.0 molar rasionya itu memiliki sifat aktivitas yang optimal dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini saya akan menunjukkan bagaimana katalis multikomponen itu dapat meningkatkan aktivitas dehidrogenasi dari alkohol. Bicara dehidrogenasi, sebenarnya ini konsep dasarnya adalah reaksi oksidasi, yang mana seperti kita tahu bahwa reaksi oksidasi itu biasa menggunakan oksigen sebagai oksidator atau menggunakan potasium permanganat atau oksidator anorganik ya. Atau juga saat ini juga sedikit pernah dikembangkan dengan menggunakan senyawa alken. Nah, saat ini saya ingin mengembangkan reaksi dehidrogenasi alkohol menjadi karbonil compound atau senyawa karbonil tanpa menggunakan apapun. Jadi hanya merilis atau melepaskan gas hidrogen. Nah, sebelumnya juga pernah dilaporkan beberapa laporan mengenai dehidrogenasi alkohol seperti menggunakan logam tembaga yang diembankan di krom. Kemudian juga katalis homogen juga pernah dilaporkan dapat meningkatkan dehidrogenasi alkohol. Nah, saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana katalis multikomponen, terutama katalis hidrogen, kombinasi antara logam tembaga dan besi dapat meningkatkan aktivitas dehidrogenasi alkohol. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa dengan menggunakan logam besi saja atau besi oksida, ternyata besi oksida tidak memiliki aktivitas dehidrogenasi. Namun setelah penambahan logam tembaga ke dalam logam besi dapat meningkatkan aktivitas dehidrogenasi, dan seperti yang kita lihat di sini bahwa tembaga besi dengan molar rasio 3 dan 4 menunjukkan aktivitas yang optimal dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian juga di sini saya ingin menunjukkan bahwa di dalam proses pembuatan katalis tembaga logam itu memerlukan proses reduksi, dan temperatur reduksi itu sangat mempengaruhi ukuran partikel. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa peningkatan temperatur reduksi itu ternyata meningkatkan ukuran partikel atau ukuran kristal. Namun, seperti yang kita lihat, aktivitasnya justru menurun, dan partikel atau kristal yang dengan ukuran kecil itu ternyata lebih disukai. Artinya dapat mampu meningkatkan aktivitas dari dehidrogenasi kali ini. Nah, ini saya mencoba untuk menggunakan berbagai macam senyawa alkohol yang lain, terutama alkohol sekunder, untuk menjadi produk keton, dan aktivitasnya sangat lumayan bagus, di atas 72%. Namun sayangnya katalis ini sedikit tidak aktif terhadap dehidrogenasi alkohol primer, yang mana produk aldehidnya cuma 31%. Nah, kemudian
aplikasi yang ketiga, saya ingin menunjukkan bagaimana katalis multikomponen ini dapat mempromosi reaksi berantai yang tidak hanya satu tahap reaksi, tetapi reaksi berantai yang dilakukan dalam satu pot reaksi. Seperti ini contohnya adalah reaksi pertama dari alkohol menjadi karbonil, kemudian kita tambahkan senyawa nukleofilik juga, yang kemudian nanti akan terjadi yang namanya N-alkylations. Nah, senyawa ini sangat penting di bidang agrochemical dan bioaktif. Nah, di sini saya ingin menunjukkan seperti kita lihat di entry 7 dan 8, aktivitasnya sangat-sangat rendah, hanya 3 dan 8% konversinya. Reaksi antara alkohol dengan anilin untuk menjadi senyawa imin dan amin. Namun seperti kita lihat, dengan pengkombinasian antara logam tembaga dan besi, ternyata mampu meningkatkan aktivitas yang sangat signifikan, yang mulai tidak lebih dari 10%, sekarang hingga dapat mencapai 100%. Ini menunjukkan bagaimana katalis multikomponen itu sangat berpotensi untuk meningkatkan berbagai macam aktivitas reaksi organik. Nah, selain itu juga, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa selain aktivitas, selektivitas, kemudian kita juga perlu memperhatikan stabilitas. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa setelah 5 kali percobaan atau 5 kali running, ternyata tidak menurunkan aktivitas sama sekali. Dan seperti yang kita lihat dengan menggunakan XRD, komponen dari katalis itu tidak berubah meskipun reaksi sudah digunakan sampai 5 kali. Ini menunjukkan bahwa katalis tembaga besi itu sangat stabil. Nah, kemudian ini hanya sedikit menunjukkan bagaimana sebuah mekanisme reaksi yang terjadi di dalam reaksi organik kali ini dengan menggunakan katalis yang sudah dikembangkan, mulai dari katalis prekursor, kemudian katalis aktif, kemudian reaksi dehidrogenasi yang dilanjutkan dengan kondensasi dan rehidrogenasi untuk menjadi senyawa amin. Nah, di sini kita sudah sama-sama melihat bagaimana katalis logam multikomponen itu dapat meningkatkan selektivitas, meningkatkan aktivitas, dan meningkatkan pula reaksi berantai. Nah, bagaimana prospek kedepannya? Sebenarnya prospek kedepannya itu sangatlah berpotensi ya, karena material yang dikembangkan itu sebenarnya relatif baru. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa katalis multikomponen itu biasa dipreparasi dengan kopresipitasi, vapor deposisi, dan sol gel. Namun di sini saya menggunakan metode prekursor LDH atau layer double hydroxides dari monokomponen, karena sebenarnya LDH ini memiliki berbagai macam keuntungan. Selain dapat digunakan untuk pembuatan aktif katalis, juga fleksibel, karena seperti kita lihat di kalsinasi bisa, reduksi bisa, kemudian di direct reduction juga bisa, sehingga sangat berprospek. Nah, kemudian mana potensinya untuk dikembangkan di Indonesia? Sangat mungkin, karena proses pembuatan material ini sangat mudah. Cukup menggunakan simple reflux, pencampuran antara logam prekursor kation 2+ dan kation 3+ yang disertai dengan menggunakan air pada temperatur tertentu. Tidak perlu menggunakan spesial atmosfer kondisi khusus, hanya cukup menggunakan kondisi udara normal, yang kemudian nanti akan bisa membentuk senyawa LDH. Tentu ini ada formulasi khusus yang perlu diperhatikan, namun ada banyak sekali literatur yang sudah tersedia. Dan untuk karakterisasinya sangat mudah. Kita bisa menggunakan simple analysis seperti TEM, kemudian bisa SEM. Kita bisa lihat dengan menggunakan TEM kita bisa lihat struktur seperti kaktus. Dengan SEM kita bisa melihat struktur lapis. Karena sebenarnya ini adalah material berlapis ya. Dan selain itu juga kita bisa mengkonfirmasi kristalinitas dari senyawa prekursor ini dengan menggunakan XRD. Seperti yang kita lihat, mulai dari molar ratio 2 hingga tak terhingga, LDH-nya, senyawa berlapisnya bisa terlihat terbentuk. Namun untuk molar ratio 1 itu tidak terbentuk, karena seperti yang kita lihat pola XRD-nya sangat berbeda.
Nah, kemudian juga untuk mengetahui komponen apa saja yang ada di interlamellar atau senyawa antara lapisan tersebut, kita bisa konfirmasi dengan menggunakan simple FTIR analysis. Seperti yang kita lihat di sini, kita bisa tahu, oh ternyata di interlamellarnya terdapat anion nitrat atau juga anion karbonat berdasarkan hasil FTIR di sini. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan tempat tinggal saya yang ada di Jepang saat ini. Jadi saya sekarang tinggal di Tsukuba. Tsukuba itu merupakan wilayah Science City-nya Jepang atau kota sainsnya Jepang karena di sini semua lembaga penelitian terkumpul di sini. Seperti kita lihat di sini bahwa ada lembaga institusi material atau biasa disebut sebagai NIMS, kemudian AIS, ini tempat saya bekerja, kemudian ada lembaga institusi yang berfokus pada energi, dan juga JAXA yang berfokus pada aerospace atau NASA-nya Jepang. Jadi buat teman-teman yang ingin ke Jepang, mampirlah ke Tsukuba karena nanti kita bisa lihat bagaimana indahnya kota Tsukuba yang di dalamnya banyak sekali lembaga institusi penelitian yang terkumpul di dalam kota Tsukuba kali ini. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.